Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penomers, jadwal masuk kuliah udah deket nih. Pasti banyak yang udah mau nyiapin hal-hal apa aja sih yang dibutuhin buat tahun akademik baru. Pasti beberapa dari kalian ada yang bingung juga nih apa aja yang perlu disiapin. Nah, jangan bingung dan stay tune di Penomers Talking Podcast episode 1. Kita akan membahas mengenai hal-hal apa aja sih yang perlu diketahui sebelum kita masuk kuliah. Barang aku, Andini Hardianti, dan narasumber kita, Kak Anja Setiawan. Kak Anja Setiawan merupakan Bupati Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi tahun 2021, biasa dipanggil Anjas, lahir di Sumbusari 16 Agustus 2001, anak ke-1 dari 2 bersaudara. Adapun riwayat organisasi Kak Anjas yaitu Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi, BO Baroka, BO Cendikia, IMAPESI, BMB Nusantara, dan Karang Taruna. Boleh nih Kak Anjas, saya hai dulu. Halo. Oke Kak, kita langsung aja masuk ke sesi wawancara kita ya. Oke, siap. Pertanyaan pertama nih, apa aja sih yang harus kita ketahui saat pertama kali masuk dalam perkuliahan menurut Kak Anjas? Oke, jadi ini ruang lingkupnya tuh awal masuk untuk adik-adik yang maba atau untuk kalian juga nih yang akan baru menjalani kuliah offline gitu kan. Mungkin awalnya untuk maba dulu Kak, terus buat kami yang belum pernah masuk kuliah nih. Oke, kalau untuk adik-adik maba sih, ini menurut pengalaman kakak ya, kakak juga kan pernah maba juga ya, sama seperti adik-adik maba dan juga kalian semua. Nah, jadi menurut pengalaman kakak, awal mula kita masuk ke Universitas Sriwijaya ini, yang pertama itu setelah kita diumumkan lulus, kita menghubungi CP dari setiap prodinya masing-masing, gitu kan. Mungkin dari awal CP universitas, CP fakultas, baru ke CP prodi. Nah, itu adalah tahapan-tahapan awal kita untuk masuk ke Universitas Sriwijaya ini. Nah, kemudian setelah itu kita biasanya tuh disuruh, kalau online disuruh ngisi Google Form ya. Nah, tapi kalau kegiatan offline itu biasanya kami nanti bakal ada daftar ulang, wawancara langsung datang ke Unsri, yakni banding UKT atau uang kuliah tunggal. Nah, itu di zaman kakak nih UKT itu dibanding, jadi langsung wawancara bersama pihak Unsri. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan daftar ulang, kemudian bertemu dengan kakak-kakak organisasi sekaligus mengambil alma mater. Nah, itu adalah tahapan-tahapan awal kita untuk masuk ke Universitas Jaya. Kemudian nanti ada berbagai macam rancangan kegiatan seperti PKKMB ataupun nanti ada pun kegiatan-kegiatan lainnya dari fakultas maupun dari himpunan gitu. Oke, baik Kak. Jadi awalnya kita harus mengikuti prosedur ya intinya menghubungi CP dan pastinya itu sudah ada diarahkan dari panitia PKKMB. Ya, Nah, benar. selanjutnya Kak, hal apa aja sih yang perlu kita lakukan di minggu pertama perkuliahan? Kalau hal apa saja sih yang perlu kita lakukan di awal minggu perkuliahan ya? Nah, uh, hal yang paling penting itu adalah mengikuti prosedur-prosedur yang sudah disediakan oleh pihak fakultas maupun pihak himpunan. Nah, jadi perlu diketahui nih untuk adik-adik yang baru, apa sih itu himpunan gitu kan? Himpunan itu adalah suatu organisasi yang dihimpun atau kumpulan mahasiswa-mahasiswa yang ada di prodi kalian, nah, gitu kan. Nah, jadi nanti bakal ada tahapan-tahapannya nih di minggu-minggu pertama itu biasanya ada acara seperti pengenalan kampus dan pengenalan organisasi dan lain-lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi itu perlu bagi maba-maba sekalian, bagi adik-adik sekalian nih dan teman-teman sekalian untuk diikuti prosedur-prosedur yang sudah ada. Kemudian jangan lupa pula nih biasa kan pengenalan-pengenalan gitu kan, dan juga ada juga biasanya pengenalan dengan kakak tingkat atau cutting gitu kan, biasa disebut cutting ya. Nah, ada juga pengenalan tentang dengan dosen, misalkan dosen si A ini siapa, pangkatnya apa, itu juga perlu diperhatikan untuk adik-adik sekalian. Dan juga ada lagi biasanya mengenai tempat gitu kan, karena kan kalau kita kuliahnya offline itu tempat-tempatnya berbeda gitu kan, di mana lab bahasa universitas ada juga, lab bahasa
fakultas ada, begitupun juga perpustakaan dan lain sebagainya. Nah, itu juga biasanya akan dikenalkan pada saat agenda minggu pertama perkuliahan tersebut. Jadi itu sangat perlu sekali diperhatikan. Oke, baik Kak. Jadi awal pertama perkuliahan itu pastinya kita beradaptasi ya, lebih Ya. ke perkenalan cutting, dosen, dan tempat-tempat serta organisasi nantinya. Nah, selanjutnya Kak, apa aja sih istilah-istilah yang ada di dalam dunia perkuliahan? Oke, baiklah. Untuk istilah-istilahnya dimulai dari awal kita masuk nih, dari awal kita masuk, yaitu biasanya kan anak-anak di luar tuh sudah tremor duluan dengan kosakata ospek nih ya, perlu ditanda petiknya ospek. Nah, jadi bayangan adik-adik kita di luar tuh ospek itu menyeramkan gitu kan, ospek itu mengerikan. Nah, kalau di Unsri itu tidak, ospek itu hanyalah sebagai kata hubung saja gitu kan. Tapi ada bahasa lain yang diterapkan di universitas, terkhususnya di Hima Penomi. Biasanya itu ada seperti pengenalan dinas atau hari keakraban gitu kan. Nah, jadi itu bukanlah seperti ospek-ospek di luar gitu kan. Nah, kalau di Hima Penomi terkhususnya, ospek itu biasanya lebih ke games, seperti pengenalan dan ya benar-benar hari keakraban antara mahasiswa baru dengan kakak yang sudah lama di jurusan pendidikan ekonomi. Nah, itu terkait dengan ospek. Yang kedua ada tentang berbagai macam atau mahasiswa nih, seperti misalkan jadi mahasiswa itu kita tuh harus seperti mahasiswa yang misalkan jangan seperti yang kupu-kupu gitu kan. Apa sih Kak kupu-kupu ya kan? Bukan kita belajar tentang mengenal nama-nama hewannya, tapi tentang singkatan-singkatan yang ada di dunia perkuliahan gitu. Nah, jadi kupu-kupu itu adalah kuliah pulang, yang kerjanya sudah kuliah langsung pulang, sudah kuliah langsung pulang, maupun itu yang tinggal di rumah bersama orang tua ataupun yang ngekos. Nah, jadi untuk adik-adik sekalian janganlah jadi mahasiswa kupu-kupu gitu kan, karena sungguh rugi waktu kalian apabila kalian menjadi mahasiswa kupu-kupu. Ada juga yang kutu-kutu ya kan, kutu-kutu yang kutu-kutu yang dirambut ya. Nah, kutu-kutu adalah kuliah tugas. Nah, ini adalah salah satu contoh mahasiswa yang 50-50 ya. Ada yang tugasnya tuh yang benar-benar nugas, ada juga yang nugas sambil main gitu. Nah, jadi ada juga mahasiswa yang seperti ini. Contohnya di angkatan kakak juga ada beberapa mahasiswa yang seperti ini, yang setelah kuliah pulang mereka di kosan atau di nongkrong gitu kan, itu mereka mengerjakan tugas gitu. Nah, ada pun juga ada kubis-kubis gitu kan. Nah, bukan kubis yang seperti ada di bakwan ya. Nah, tapi kubis-kubisnya adalah kuliah bisnis. Nah, hal ini juga pernah kakak lakukan di semester 1 sampai semester 3 gitu kan. Jadi kakak setelah selesai kuliah, kalau offline tuh kuliahnya dari jam 8 sampai jam 3 kalau nggak salah. Dari sampai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, kalau sudah selesai itu kakak langsung ya beraktivitas sesuai dengan bisnis yang kakak lakukan gitu kan. Mungkin mahasiswa di Universitas Trijaya ini tidak asing lagi kan dengan pekerjaan mahasiswa kubis-kubis ini, karena banyak sekali mahasiswa ini yang sambil kuliah sambil berbisnis gitu kan. Bahkan ada beberapa kegiatan mendukung mahasiswa yang berbisnis gitu kan. Nah, ada juga yang namanya kura-kura. Apa sih Kak kura-kura itu kan? Bukan yang hewan bertempurung itu bukan ya, tapi kura-kura adalah kuliah rapat. Nah, ini juga adalah salah satu kegiatan mahasiswa yang patut kita ancuki lah kita. Karena kan kura-kura ini bisa mengembangkan soft skill kita. Dalam artian kata, kura-kura ini kuliah rapat adalah kuliah organisasi gitu ya. Nah, jadi untuk adik-adik sekalian, istilah-istilah ini biasanya sering gitu kan yang kita alami, bahkan kita temui di kampus-kampus nanti. Ada pun juga biasanya nanti di Universitas Trijaya itu khususnya. Misalkan, ayo kita nanti rapat, atau ayo kita nanti games, atau ada kita ngadain agenda di DPR gitu kan, terkhusus di Indralaya ya. DPR. Pertama kakak tuh bingung kan, pertama masuk, apa sih Kak DPR tuh? Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan ya, tapi DPR itu di bawah pohon rindang gitu kan. Nah, jadi kan kampus Unsri ini terkenal dengan kampusnya yang asri gitu kan, dengan apalagi aktif kan kampus Madani, banyak sekali pohon-pohon yang ada di wilayah situ. Nah, jadi DPR itu ada di bawah pohon rindang. Nah, jadi untuk adik-adik sekalian, mungkin nanti
bakal lebih banyak lagi kita temui sama-sama nih apa istilah-istilah yang ada di dunia perkuliahan terkhususnya di Universitas Sriwijaya. Baik, Kak. Jadi banyak banget sih istilah dalam dunia perkuliahan ini dan menentukan tipe-tipe mahasiswa juga kayak mahasiswa kura-kura, mahasiswa kubis, mahasiswa kutu, apalagi banyak lagi lah ya istilah yang bakal ditemui terutama di Unsri. Selanjutnya, Kak, apa sih yang dimaksud dengan KRS nih? Oke, apa sih yang dimaksud dengan KRS? Nah, jadi kalau kepanjangannya KRS itu uh, kartu rencana studi. Nah, tapi mungkin untuk adik-adik yang baru masuk nih ya, biasanya kan agak asing nih dengan bahasa KRS gitu kan. Kita apa? Kita ubah aja nih, atau kita anggap aja ke waktu zaman kita saat SMA. Tapi jangan kita bawa-bawa ya nanti pada saat kuliah ya. Ini supaya kalian mudah memahami aja gitu. KRS itu sama dengan jadwal pelajaran. Tapi apa sih Kak bedanya KRS dengan jadwal pelajaran gitu kan? Kalau jadwal pelajaran itu kan sudah ada atau sudah ditentukan oleh sekolah. Nah, kalau KRS ini eh, kita tuh perlu konsultasi dengan dosen pembimbing gitu kan. Pembimbing akademik, mungkin nanti akan dibahas juga ya. Nah, jadi KRS ini kita yang milih atau kita yang menentukan kita ini mau mengambil mata kuliah apa gitu. Nah, itu sedikit gambaran untuk KRS gitu. Oke, Kak. Jadi KRS itu beda ya, tapi mirip dengan jadwal pelajaran. Bedanya Ya, KRS ini kita bisa memilih sendiri dan kita ada pembimbing akademiknya. Nah, berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya, Kak, apa harus konsultasi dulu ke pembimbing akademik atau PA sebelum pengisian KRS, Kak? oke, jadi sebelum kakak jelaskan apakah kita harus berkonsultasi terlebih dahulu ke dosen PA gitu. Sebelumnya izin untuk sedikit menjelaskan apa sih Kak itu dosen PA kan. Kalau kita omong PA aja kan nggak tahu nih. Jadi dosen PA atau pembimbing akademik itu ibaratkan sebagai orang tua kita di kampus gitu kan. Jadi beliaulah yang membimbing kita dari awal semester 1 sampai nanti kita akan lulus gitu. Nah, jadi nanti terkait bukan hanya KRS nih ya. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke pertanyaan tadi, KRS yang pertama. Nah, saat kita memilih KRS itu di semester 1 biasanya udah ditentukan ya, karena kan biasanya ada yang belum kenal dengan BSPA dan sebagainya. Biasanya udah biasa disebut mata kuliah paket gitu kan, dari paket gitu. Termasuk di ekonomi juga, di pendidikan ekonomi semester 1 biasanya dipaket gitu kan. Ada juga di jurus-jurus lain begitu juga. Nah, jadi untuk semester-semester selanjutnya itu kita perlu berkonsultasi dengan dosen PA gitu kan. Jadi kita bertanya, Ibu, bagaimana kalau misalkan untuk semester depan mata kuliah apa saja yang penting bagi saya gitu kan, atau mata kuliah apa saja yang harus saya tempuh di semester kedepannya begitu. Begitu juga dengan misalkan ingin mengambil program-program yang berkaitan dengan waktu kegiatan dengan waktu perkuliahan seperti misalkan kegiatan pertemuan dan lain-lain sebagainya. Apa saja tapi tidak boleh sebelum mereka kegiatan si Ani. Nah, waktu ini kegiatannya selama 6 bulan. Tapi perkuliahan kita selama 1 semester itu kan 6 bulan. Nah, itu kita tidak boleh langsung mengambil keputusan untuk mengikuti kegiatan tersebut, tapi kita harus konsultasi terlebih dahulu ke dosen PA. Kalaupun perlu langsung ke Kaprodi juga begitu. Oke, baik, Kak. Jadi, ada di semester yang dipaketkan itu kita tidak perlu konsultasi ya kebanyakan, tapi di semester selanjutnya di yang kita memilih mata kuliah biasanya kita melakukan konsultasi dulu ke pembimbing akademik. Selain mengenai pengisian KRS, pembimbing akademik ini bisa diskusikan lain beasiswa maupun kegiatan yang bakal diikuti sama adik-adik lainnya. Iya. Selanjutnya, Kak, pentingkah time management pada saat perkuliahan? Time management ya. Jadi pentingkah manajemen waktu di dalam perkuliahan? Oke, jadi sebenarnya bukan di waktu perkuliahan aja sih. Time management itu menurut kakak suatu hal yang sangat penting gitu kan.
bahkan dalam kehidupan kita juga time management tuh harus kita terapkan gitu. Jadi misalkan nih, tidak usah, jangan langsung buat 1 bulan dulu ya, mungkin sulit. Kakak pernah melatih time management nih, meskipun ya kalau saat liburan menurut kakak agak kurang sih time manajemennya, kan sulit ya, tapi pada saat kerjaan itu udah ada bener gitu kan. Misalkan kita bangun jam berapa gitu kan, misalkan dimulai start jam 7 nih time management, jam 7 mandi, nah nanti pada saat jam 8 kita tuh kuliah, nanti jam 10 kita istirahat gitu kan, masuk lagi jam sekian, nanti setelah kuliah kita mau kemana, mau ngapain, itu harus kita rencanakan gitu kan, harus benar-benar kita manajemen. Terus lagi dengan mahasiswa pendidikan ekonomi yang dimana belajar tentang manajemen. Nah itu juga termasuk dengan manajemen waktu. Bagaimana kita mengelola waktu yang ada dengan produktivitas yang akan kita lakukan gitu. Jadi menurut kakak time management atau manajemen waktu itu sangatlah penting bagi kita semua. Baik, jadi sangat penting sekali nih time management ya buat adik-adik, terutama kita kan prodi pendidikan ekonomi, membahas mengenai skala prioritas dan bagaimana mengefisiensi waktu dengan baik. Selanjutnya, seberapa penting Kak memperbanyak relasi saat pertama kali kita masuk kuliah? Oke, untuk ini pertanyaan terakhir ya? Atau masih ada lagi? Masih ada satu lagi Kak, pertanyaan terakhir. Ya. Seberapa pentingkah kita memperbanyak relasi pada saat pertama kuliah ya? Oke, jadi menurut kakak yang hal ini adalah hal yang sangat penting juga bagi kita kan. Jujur, kakak waktu awal kuliah nih, waktu awal masuk kuliah, kakak kan dulu orangnya tuh termasuk orang-orang yang pendiam lah gitu kan. Tapi bukan kupu-kupu ya, tapi kakak tuh bukan antisosial juga, tapi agak kurang suka di keramaian gitu kan. Jadi bertemannya dengan berteman itulah gitu. Jadi pas kakak sudah menyentuh semester 3, 4, 5 sampai sekarang gitu kan, baru berpikir, rugi ya gitu kan, berteman cuman orang-orang inilah gitu kan. Baru membangun relasi pada saat semester 3 gitu kan. Itu sungguh suatu kerugian buat kakak gitu. Andai bisa mengulang waktu jadi semester baru lagi gitu kan, kakak bakal membentang luaskan, membentang lebarkan saya relasi kakak pada saat awal semester gitu. Karena dengan banyaknya relasi kita di awal, itu akan mempermudah jenjang perjalanan perkuliahan kita untuk kedepannya gitu. Jadi menurut kakak memperluas relasi di awal itu suatu fondasi awal kita betah di perkuliahan lah gitu. Ya, oke, baik Kak. Jadi bisa dipahami nih. Jadi membuat relasi di awal perkuliahan itu bisa jadi fondasi kita untuk bagaimana ke depannya, baik di dalam perkuliahan maupun setelah kita di perkuliahan. Ya. Nah, selanjutnya pertanyaan santai aja nih Kak, mengenai bagaimana kalau kita memiliki amanat dalam organisasi? Oke, bagaimana jika kita memiliki amanat di suatu organisasi gitu kan? Menurut kakak sih, amanat di organisasi itu bukan kakak alami di masa kuliah saja gitu. Sudah dimulai daripada saat bahkan untuk adik-adik kan ada yang mulai dari SD kan, ditunjuk mulai dari ketua kelas gitu kan, misalkan ditunjuk jadi pemimpin upacara, itu kan sebuah organisasi juga. Namun kita karena ibaratnya itu masih kecil lah, belum menyadari bahwa itu tuh ada sebuah organisasi gitu kan. Nah jadi organisasi mungkin adik-adik yang dari SMA ataupun dari jenjang sekolah menengah itu sudah mengenalnya dengan sebutan OSIS ataupun ekskul gitu kan. Nah jadi organisasi dengan ekskul itu berkaitan, namun tidak sama. Kalau di ekskul itu biasanya kita hanya kegiatan-kegiatan dengan arahan guru gitu kan. Nah namun kalau di organisasi gitu kan, kita tuh harus benar-benar membangun sebuah organisasi dengan menyatukan pemikiran kita dan juga anggota-anggota rekan-rekan kita di suatu organisasi tersebut gitu kan. Jadi pada saat pengalaman kakak nih, pada saat menjadi bupati mahasiswa himpunan mahasiswa pendidikan ekonomi, nah itu banyak pertimbangan sih bagi kakak ya kan. Karena di mana
suatu keputusan itu kakak pernah lah gitu kan, pernah misalkan berbeda pendapat dengan wakil kakak gitu kan, bahkan berbeda pendapat dengan dosen pembimbing gitu kan. Nah, jadi semua itu harus kita pikirkan dengan matang-matang. Namun dampak positif dari sebuah amanah itu sangatlah besar gitu kan. Yang pertama ya kita bisa memperluas relasi kita lagi gitu kan, dan juga kita bisa memunculkan kreativitas dan juga apa sih namanya, apa hal-hal yang bisa kita lakukan gitu kan dengan pemikiran kita salurkan rekan-rekan kita dengan kita adakannya sebuah kegiatan gitu kan. Nah jadi di situ menurut kakak sih mumpung masih di dunia perkuliahan gitu kan, pilihlah organisasi atau ikutlah organisasi dengan sesuai minat dan bakat yang ingin kalian kembangkan. Oke Kak, jadi dalam pemilihan organisasi sangat penting ya, sesuai dengan minat yang kita inginkan. Nah, sebagai Bupati Hima Penomi tahun 2021, menurut Kakak seberapa berat sih mempunyai jabatan di dalam himpunan? Kalau ditanya seberapa berat ya, seberapa berat beban kakak pada saat menjadi bupati di Hima Penomi, menurut kakak cukup berat sih gitu kan, karena bukannya kakak tidak mampu gitu kan, tapi menurut kakak gitu kan, menurut kakak tuh banyak yang lebih baik gitu kan dari kakak. Jadi kakak tuh ibaratkan tuh seperti menilai gitu kan, menilai kinerja kakak dengan yang lain gitu kan, tapi bukan membandingkan, hanya oh orang itu bisa misalkan mengadakan kegiatan ini gitu kan, tapi kakak tidak ingin kalah gitu kan, kakak mengadakan sebuah kegiatan yang menjadi ciri khas pada saat kepengurusan kakak ini. Jadi untuk beban tuh sebenarnya tidak ada sih, karena sebuah amanah tuh jangan dijadikan beban gitu. Jadi amanah tuh bukan beban gitu. Jadi jangan dijadikan beban biar tidak berat kan. Biasanya kan yang identik dengan beban itu berat gitu kan. Bahkan sampai kalian melupakan kata-kata ringan gitu kan. Nah jadi kalau bisa ringan kenapa kita bawa berat gitu. Nah jadi sebuah amanah tuh jangan dibawa berat gitu. Dibawa ringan aja gitu kan. Dibawa enjoy aja gitu. Kalau kita ditunjuk menjadi bupati itu kan pemilihan dari teman-teman gitu kan. Meskipun awalnya kita mencalonkan diri, mungkin ada juga yang dicalonkan gitu kan. Itu semua bukan amanah dari teman-teman aja, bahkan bisa mencakup amanah dari dosen gitu. Nah jadi menurut kakak sih seberapa berat amanah itu, menurut kakak tidak berat kalau kita jalani bersama-sama, kecuali kalau kita jalaninya sendirian gitu. Jadi menurut kakak untuk beban itu ada namun tidak berat. Terima kasih. Oke, baik Kak. Jadi buat kita kalau memiliki amanat di dalam satu organisasi, agar tidak menganggapnya sebagai beban, kita jangan menganggap amanat yang diberikan itu sesuatu yang berat ya Kak. Kita dijalani dengan bersama. Selain itu Kak, udah habis pertanyaannya, apakah ada closing statement terlebih dahulu dari Kak Anjas? Mungkin sedikit sedikit pesan sih buat teman-teman dan adik-adik sekalian yang baru masuk atau baru akan menemui kampus Madani, yakni FK Madani, terutama di pendidikan ekonomi. Tetap semangat, tetap aktif di organisasi dengan organisasi yang kalian inginkan, tetap melebarkan sayap relasi kalian, tetap berkarya dan juga tetap berprestasi. Karena hanya di saat perkuliahan inilah kita bisa mengasah kemampuan kita. Bukan dalam arti kata saat kita lulus tidak bisa mengasah kemampuan, akan tetapi dengan lingkungan perkuliahan, dengan lingkungan mahasiswa, dengan lingkungan pemuda-pemuda yang berkreasi dan juga beraktivitas positif. Nah, dengan itu kita bisa melesatkan pemikiran kita, melesatkan kreativitas kita. Maka dari itu jangan sia-siakan waktu kita semua pada waktu kemahasiswaan kita ini adalah waktu keemasan hidup kita. Terima kasih.
Baik, terima kasih Kak Anjas. Dengan closing statement dari Kak Anjas, berakhir pula nih podcast kita pada hari ini. Terima kasih Kak Anjas atas semua ilmu yang udah diberikan. Dan buat teman-teman yang masih bingung tentang hal-hal yang perlu diketahui saat masuk kuliah, sebaiknya udah nggak bingung lagi nih setelah enjoy dengan podcast yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Ekonomi. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kak. Dan terima kasih juga pada seluruh penonton yang sudah menonton podcast ini. Kita berjumpa lagi dalam episode selanjutnya dari Penomor Stalking Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesalahan.